Dalam dunia yang semakin keras, berisik, dan terburu-buru, diam menjadi bahasa yang nyaris punah. Kita hidup di era notifikasi, di mana keheningan dianggap aneh, bahkan mencurigakan. Kita dibesarkan untuk tampil, bicara, bereaksi, dan terus bersuara. Namun, dalam psikologi uang, dan dalam psikologi kehidupan, keheningan bisa menjadi strategi paling kuat. Morgan Housel mengajak kita menyelami kekuatan dari sesuatu yang tidak terlihat, ketenangan dalam keputusan, jeda sebelum respon, dan kesediaan untuk tidak mengikuti keramaian. Sebab kadang, keputusan finansial terbaik adalah yang paling tidak spektakuler. Tidak dibagikan ke siapapun. Tidak diceritakan. Tidak dicari-cari pujian. Keheningan tidak berarti pasif. Ia adalah bentuk kedewasaan. Ia adalah momen ketika kita berhenti mengejar validasi luar, dan mulai percaya pada arah batin kita sendiri. Di dunia yang semakin cepat, orang yang mampu menunggu, dan tidak panik, justru akan menang. Namun lebih dari sekadar strategi, keheningan adalah bahasa batin. Sebuah ruang sakral di mana intuisi dan kebijaksanaan lahir tanpa gangguan. Saat kita sunyi, kita mulai mendengar, bukan suara dunia, tapi suara nurani. Dan di sanalah lahir keputusan yang paling jernih. Banyak orang kaya di dunia ini kehilangan arah bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak pernah diam cukup lama untuk mendengar apa yang benar-benar penting. Bayangkan seorang investor yang diam saat pasar panik. Bayangkan seorang ayah yang tidak langsung merespons kemarahan anaknya, tapi memilih untuk diam sejenak sebelum menjawab dengan kasih. Bayangkan seseorang yang tidak mengejar setiap peluang bisnis, justru karena ia tahu, tidak semua yang menguntungkan pantas dikejar. Keheningan itu bukan kelemahan, itu kendali. Kita sering lupa bahwa bukan hanya tindakan yang membentuk masa depan, tapi juga keputusan untuk tidak bertindak. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua serangan harus dibalas. Tidak semua tantangan perlu disambut. Terkadang, kemenangan terbesar datang dari kemampuan untuk berkata, "Aku tidak perlu membuktikan apapun." Di balik keheningan, tersimpan disiplin. Ia bukan sekadar tidak bersuara, tapi tidak terprovokasi, tidak reaktif, tidak tergoda oleh sorakan atau sindiran. Ia adalah seni berjalan pelan di tengah keramaian yang berlari, dan tetap percaya bahwa kamu akan sampai. Hidup di dunia modern seperti berada di bursa saham terbuka setiap detik, semua orang bicara, semua hal viral, semua pilihan tampak mendesak. Tapi kebenaran tidak datang dari keramaian. Ia datang dari kedalaman. Dan hanya mereka yang mau menyelam ke dalam keheningan yang bisa menemukannya. Jadi, mari kita duduk sejenak, tarik napas dalam, dan izinkan diri kita untuk tidak terburu-buru. Karena dalam diam, ada kekuatan. Dalam diam, ada kendali. Dan dalam diam, ada jawaban. Mari kita mulai. Pernahkah kamu menyesali sesuatu yang kamu katakan saat emosi tinggi? Pernahkah kamu mengeluarkan keputusan keuangan hanya karena orang lain tampak lebih cepat, lebih sukses, lebih percaya diri? Dunia tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang cukup tenang untuk tidak bereaksi secara impulsif. Dalam dunia keuangan, keheningan tidak hanya soal diam secara harfiah, tapi tentang tidak tergesa-gesa, tidak terburu menanggapi berita, tidak panik saat pasar jatuh, tidak memaksakan diri terlihat aktif agar dianggap produktif. Morgan Housel menulis, orang yang tidak merasa harus menunjukkan bahwa mereka pintar seringkali justru lebih pintar dari mereka yang sibuk membuktikannya. Keheningan adalah bentuk dari rasa cukup. Cukup dalam pengetahuan, cukup dalam kepercayaan diri, dan cukup dalam tujuan, hingga kamu tidak perlu mengejar semua yang tampak menguntungkan. Ambil contoh Warren Buffett, salah satu kekuatan terbesarnya bukan hanya memilih saham bagus, tapi kemampuannya untuk menolak ribuan peluang lain. Dalam diamnya, tersimpan disiplin bertahun-tahun. Ia tidak tergoda untuk menjelaskan semua keputusannya. Ia tidak mengejar validasi dari investor lain. Ia tahu bahwa diam yang tepat waktu bisa menyelamatkan reputasi dan masa depan. Keheningan juga menyelamatkanmu dari permainan sosial yang tidak kamu pahami. Ketika semua orang sibuk berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling sukses, siapa yang paling kaya, siapa yang paling update, orang yang memilih diam seringkali sedang menyusun strategi jangka panjang. Mereka tidak sedang kalah, mereka sedang menghindari kekalahan yang lebih besar. Diam adalah bentuk kontrol diri. Saat kamu diam, kamu mendengarkan, kamu menunda keputusan, kamu memberi ruang bagi intuisi dan nalar untuk berdialog.
Dan dalam dunia keuangan yang bergerak cepat, orang yang memberi dirinya waktu seringkali membuat keputusan paling benar, bukan yang paling cepat. Dalam diam, kamu bisa membedakan antara peluang dan jebakan. Kamu belajar menahan diri dari kebisingan orang lain, dan mulai mengenali suara hatimu sendiri. Jadi lain kali kamu merasa tertinggal hanya karena kamu tidak bergerak, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku diam karena takut? Atau karena aku tahu ini bukan waktu yang tepat? Yang pertama membuatmu terjebak, yang kedua menyelamatkanmu dari kesalahan yang mahal. Dalam hidup maupun dalam dunia keuangan, kita terlalu sering diajari bahwa respon cepat adalah tanda kecerdasan. Bahwa yang pertama bergerak adalah yang menang. Bahwa diam artinya ketinggalan. Padahal kenyataannya berbeda, reaksi dan respons adalah dua hal yang tidak sama. Reaksi muncul dari impuls. Ia cepat, instan, dan seringkali dikendalikan oleh emosi sesaat. Respons lahir dari kesadaran. Ia butuh waktu, refleksi, dan kedewasaan untuk mengambil langkah yang tidak hanya benar, tapi juga bijak. Orang yang tidak sabar ingin segera bicara saat diserang. Tapi orang yang bijak tahu bahwa tidak semua peluru harus dibalas dengan tembakan. Kadang, satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak masuk ke dalam permainan yang merugikan semua orang. Keheningan memberi ruang untuk jeda, dan di dalam jeda, kita belajar menahan ego. Bayangkan seseorang yang baru kehilangan uang di pasar saham. Dalam panik, ia menjual semua asetnya. Ia bereaksi, tapi seseorang yang diam, mengambil jarak, dan mengevaluasi ulang strategi investasinya. Ia merespons, dan dalam jangka panjang, ia yang diam justru lebih bertahan. Keheningan adalah bentuk tertinggi dari kontrol emosi. Karena tidak ada investasi yang aman jika emosi kita tidak aman. Tidak ada strategi keuangan yang tahan lama jika kita terus bereaksi terhadap setiap kabar, setiap komentar, setiap tekanan sosial. Morgan Housel menyiratkan satu pelajaran penting. Keputusan finansial terbaik sering kali datang dari keputusan untuk tidak mengambil keputusan apapun, hingga pikiran tenang. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menghargai diam, yang tidak terburu-buru memvalidasi dirinya, yang tidak takut terlihat tidak tahu. Karena diam bukan ketidaktahuan, diam adalah kesediaan untuk belajar lebih dalam, sebelum bertindak. Kita hidup dalam dunia yang terlalu cepat menyimpulkan. Satu berita, satu grafik, satu opini viral, bisa membuat kita merasa harus segera bertindak. Tapi siapa yang benar-benar diuntungkan dari kecepatan itu? Jarang sekali jawabannya adalah, kita sendiri. Maka, jika kamu ingin menjadi investor yang tahan lama, atau seseorang yang menjalani hidup dengan damai, pelajari seni untuk tidak bereaksi, dan mulailah menjadikan keheningan sebagai respon pertamamu. Kita hidup di era di mana semua orang ingin didengar. Setiap hari, jutaan tweet, ribuan video YouTube, ratusan opini di podcast, dan lusinan seminar daring menyajikan satu hal, kebisingan. Kita berada dalam arus informasi yang nyaris tak berujung. Pagi hari dibuka dengan notifikasi aplikasi keuangan. Siang hari dihiasi diskusi pasar modal. Dan malam ditutup dengan konten prediksi harga saham, kripto, atau suku bunga. Ironisnya, semakin banyak informasi kita serap, semakin bingung kita jadinya. Mengapa? Karena tidak semua informasi itu berguna. Tidak semua kebisingan layak didengar. Dan tidak semua opini membawa kita lebih dekat pada keputusan yang baik. Di tengah dunia seperti ini, diam menjadi revolusi kecil. Diam bukan sekadar hening dari suara, tapi juga ketenangan batin dari kebutuhan untuk selalu ikut bicara. Tidak berbicara adalah keterampilan, seperti menggambar atau menulis. Ia tidak datang secara alami, karena manusia memang ingin dianggap. Kita ingin didengar. Kita ingin terlihat tahu, tapi dalam keuangan, seni tidak bicara adalah bentuk kedewasaan. Ia memaksa kita menahan dorongan untuk membuktikan bahwa kita mengerti pasar. Ia menuntut kita menunda opini, menolak ikut arus, dan menimbang sebelum merespons. Diam menciptakan ruang untuk berpikir, untuk mendengar suara dari dalam, untuk menimbang dengan kepala dingin, dan yang terpenting, untuk tidak terjebak dalam kebodohan kolektif. Manusia punya kecenderungan untuk menghubungkan suara dengan otoritas. Semakin lantang seseorang berbicara tentang saham atau ekonomi, semakin besar peluang orang lain menganggapnya ahli. Padahal, orang yang paling lantang belum tentu paling benar. Dalam keuangan, keheningan seringkali menunjukkan bahwa seseorang lebih sibuk berpikir daripada berbicara.
Ia tahu bahwa keputusan investasi yang baik tidak datang dari debat, tapi dari refleksi pribadi. Psikologi keheningan menenangkan bias-bias berikut. Confirmation bias, terlalu banyak bicara membuat kita mencari dukungan atas opini kita, bukan kebenaran. Overconfidence bias, berbicara terus-menerus membuat kita meyakini bahwa kita benar, padahal belum tentu. Status quo bias, setelah kita menyatakan posisi, kita enggan mengubahnya, meski salah. Diam memberi kita kebebasan untuk berubah pikiran, tanpa rasa malu. Housel menyebut beberapa contoh orang biasa yang hidup tenang, tidak terkenal, dan tidak pernah masuk berita, namun memiliki kekayaan luar biasa. Satu cerita favoritnya adalah tentang Ronald Read, seorang petugas pom bensin dan tukang bersih-bersih di Vermont, AS. Tak ada yang menyangka bahwa ia meninggal dengan meninggalkan kekayaan $8 juta. Bagaimana caranya? Ia tidak pernah berbicara banyak. Ia menabung diam-diam. Ia berinvestasi diam-diam. Ia hidup sederhana diam-diam. Ia tidak pernah ikut seminar investasi. Tidak pernah memberikan tips. Tidak pernah diwawancarai oleh CNBC. Tapi hasilnya, ia menang. Ia menang dalam keheningan. Di zaman ini, setiap orang bisa menjadi ahli. Satu akun, satu utas viral, satu konten yang terdengar pintar, dan tiba-tiba orang itu jadi panutan. Masalahnya, platform seperti Twitter dan TikTok mendorong kita untuk selalu memiliki opini. Bahkan saat kita belum mengerti apa-apa, kita merasa perlu punya sikap tentang resesi, IPO, krisis global, suku bunga, dan inflasi, padahal kita sendiri belum menyusun pemahaman yang utuh. Dalam jangka panjang, opini yang prematur lebih banyak merugikan daripada membantu. Dan begitu kita menuliskannya secara publik, kita terjebak. Kita mulai lebih peduli pada membenarkan opini kita daripada mencari kebenaran. Keheningan memberi kita pelindung dari perang ego ini. Kesunyian bukan kebodohan. Ia adalah bentuk kedisiplinan. Dalam investasi, kadang tidak melakukan apapun adalah keputusan paling bijak. Seorang investor kawakan bernama Rick Guerin, sahabat Buffett dan Charlie Munger, adalah contoh bagus. Ia pernah berkata bahwa ia hanya membeli saham bagus dan menunggu sampai pasar setuju dengannya. Ia tidak pernah menyesali periode-periode panjang di mana ia tidak melakukan apapun. Banyak orang gagal karena merasa harus selalu bergerak. Tapi investasi, seperti bertani, butuh waktu, bukan aksi konstan. Diam, menghasilkan. Dengan catatan, kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita sabar menunggu. Kesunyian bukan kebodohan. Ia adalah bentuk kedisiplinan. Dalam investasi, kadang tidak melakukan apapun adalah keputusan paling bijak. Seorang investor kawakan bernama Rick Guerin, sahabat Buffett dan Charlie Munger, adalah contoh bagus. Ia pernah berkata bahwa ia hanya membeli saham bagus dan menunggu sampai pasar setuju dengannya. Ia tidak pernah menyesali periode-periode panjang di mana ia tidak melakukan apapun. Banyak orang gagal karena merasa harus selalu bergerak. Tapi investasi, seperti bertani, butuh waktu, bukan aksi konstan. Diam, menghasilkan. Dengan catatan, kita tahu apa yang kita lakukan, dan kita sabar menunggu. Housel menekankan bahwa kekayaan sejati tidak selalu terlihat. Orang yang paling banyak bicara di Twitter belum tentu yang paling kaya. Orang yang paling sering tampil di seminar belum tentu yang paling sukses. Dan orang yang terlihat diam-diam saja, justru seringkali adalah yang paling tenang dan terencana. Karena mereka tidak perlu pembenaran eksternal. Mereka tahu bahwa keuangan pribadi bukan ajang pamer. Ia adalah perjalanan internal, tentang nilai, prioritas, dan kesabaran. Keheningan menjaga kekayaan tetap stabil, karena ia menjaga ego tetap rendah. Salah satu kekuatan terbesar keheningan adalah daya tahan psikologisnya. Dalam kondisi pasar turun, panik massa bisa menyebar dalam hitungan jam. Kebisingan akan memperbesar rasa takut. Setiap orang mulai mengambil keputusan impulsif. Tapi orang yang tenang, yang tidak bicara kemana-mana, yang tidak terpapar 1000 opini sehari, akan bisa bertahan. Ia punya perisai mental. Ia tidak terpengaruh oleh orang lain. Ia tidak panik karena ia tidak terjebak dalam kebisingan. Ia diam, dan diam itu melindunginya. Dalam jangka panjang, survivor terbaik bukanlah yang paling cerdas, tapi yang paling stabil secara mental. Keheningan itu bukan produk. Ia tidak bisa dikomersialisasi. Karena itulah, ia jarang diajarkan.
Buku-buku investasi ingin menawarkan strategi aktif, rumus ajaib, sistem cepat kaya. Tapi tidak ada yang bisa menjualmu diam. Tidak ada yang bisa menawarkan cara menunggu dengan sabar selama 15 tahun tanpa panik. Padahal itulah kunci kekayaan sejati. Bukan rumus baru, tapi disiplin lama yang dijalankan terus-menerus. Diam adalah kapital, bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk kontrol diri. Mari tutup dengan satu kebenaran sederhana. Kamu tidak harus terdengar pintar untuk menjadi pintar. Kamu tidak harus tampil untuk menjadi sukses. Kamu tidak harus bicara untuk menang. Dalam dunia yang membayar lebih banyak kepada mereka yang berbicara, mereka yang diam, kadang-kadang justru yang paling kaya. Keheningan bukan hanya strategi keuangan. Ia adalah strategi hidup. Ia adalah jalan menuju keseimbangan batin. Ia adalah bentuk dari kebebasan paling dalam, kebebasan dari kebutuhan untuk selalu menjelaskan diri.